Fast train on the plane, we were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lost in new places, meeting new faces, diving deeper in the world, riding on the road into the unknown, all on our own until we settle down, warming our heart, finding new bones, trying to find a place we call home. Sekarang tepatnya pukul 1:30 malam ya teman-teman. Kita sudah mulai meninggalkan rumah makan RM Gunung Sari ya. Belakangan ini aja. Soal perjalanan akan kita lanjutkan kembali. Saat ini saya sudah berada di depan ini teman-teman, di depan kabinnya Bintang Utara Putra Bima ya, teman. Untuk drivernya sendiri masih dikemudikan oleh Bapak Tampu Bolon. Sedangkan untuk helpernya abang apa bang namanya bang? Lupa bang. Nah ini. Nah ini teman-teman. Ini Pak Tampu Bolon. Untuk Bapak Tampu Bolon ini dulu pernah lama di Makmur ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang lain pernah melihat Bapak Tampu Bolon di Makmur karena beliau dulu lama di Makmur ya Pak ya. Iya. Nah, untuk pembawaan Pak Tampu Bolon ini sangat tenang teman-teman, karena kenyamanan inilah diutamakan daripada harus kecepatan. Kalau driver yang satu lagi siapa namanya Bu? Nasution. Pak Daud Nasution. Nah, untuk drivernya yang satu lagi itu namanya Bapak Daud Nasution ya teman-teman. Mantan Makmur juga. Mantan Makmur juga itu kata Pak Tampu Bolon. Tadi saya sempat udah kenalan juga tadi Pak, tapi lupa namanya, sebut namanya. Udah foto bareng juga tadi kan? Iya. Rata-rata dari Makmur. Ya, jadi nanti mungkin biasanya ini operannya ini di mana ini Pak biasanya? Gimana apa capeknya? Oh. Tidak banyak. Jadi kalau untuk operannya ini kata Pak Tampu Bolon sendiri tidak ditentukan mesti harus di mana ini teman-teman. Jadi ketika kita sudah capek, dan intinya tidak boleh dipaksakan juga ya Pak ya? Tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh dipaksakan itu teman-teman. 3 kali oper pun bisa. Jadi itulah gunanya kita ini ada 2 driver ya Pak ya. Iya, Jadi kita itu tidak perlu dipaksakan. Jadi untuk bus Bintang Utara Putra ini teman-teman kelasnya super VIP ya teman-teman ya. Fasilitasnya itu di setiap seatnya ada selimut itu teman-teman, dan juga ada leg restnya ya. Dan satu lagi setiap berangkat ada diberikan air mineral teman-teman, aqua yang ukuran 600 ml ya Pak ya. Iya. Nah jadi buat kita yang naiknya dari loket itu kita diberikan fasilitasnya. Ada sebenarnya sih Bintang Utara Putra ini ada kelas ekonominya juga ada nih teman-teman, kelas AC-nya juga ada. Nah, sedangkan untuk tiketnya sendiri dari Pekanbaru ataupun dari Medan ke Pekanbaru itu saya tadi harganya 220.000 itu teman-teman. Jadi
Jadi teman-teman bisa menghubungi agennya langsung, ataupun bagi teman-teman yang ingin naiknya di jalan bisa menghubungi Pak Tampu Bolon. Saya sarankan buat teman-teman semua, mungkin bisa dijadikan opsi bus PT Bintang Utara Putra ini buat bepergian teman-teman atau saudara semua yang dari Medan ke Pekanbaru, begitupun sebaliknya. Karena busnya ini sangat nyaman sekali teman-teman. Kalau menurut saya pribadi sampai sekarang ini nyaman ini teman-teman. Dan pembawaan Pak Tampu Bolon pun sangat tenang teman-teman. Ini bisa dikatakan ownernya ini muda ini Pak ya. Bosnya ini muda bisa dikatakan Pak ya, ownernya ya. Nah ini ownernya ini teman-teman, yang apa ini, pemilik apanya ini masih muda ini teman-teman. Namanya Bang Anggia Sibarani. Beliau banyak mengeluarkan unit-unit terbarunya teman-teman. Jadi untuk diketahui juga, ini adalah salah satu unit terbarunya ini teman-teman, yang baru berapa kali trip baru ini Pak? Baru jalan 6 trip. Nah itu baru jalan 6 trip, jadi masih fresh sekali ini teman-teman. Seatnya sendiri masih, plastiknya belum lepas. Untuk suspensinya sendiri sangat nyaman. Nah ini Pak Tampu Bolon, kalau kita nggak keberatan, kita cerita-cerita sedikit ya Pak ya, Ya, Pak. mengenai pengalaman Bapak semenjak menjadi driver ini, ataupun semenjak menjadi driver lah Pak. Itu dari umur berapa Pak? Maksudnya apakah dulu sebelumnya Bapak pernah bawa yang lain gitu, atau bawa truk, atau bawa yang mobil pribadi? Awalnya dulu saya tahun 80-an di Jakarta bawa Metro Mini. Oh Metro Mini. Di situ awalnya. Jadi terjun ke dunia bus ini sejak kapan itu Pak? Fokus di bus inilah sampai Bus. sekarang ini. Khusus ya. bus. Ya khusus bus saja. Mulai 88. 88. Nah jadi Pak Tampu Bolon ini mulai dari tahun 1988 beliau sudah fokus di bus ini teman-teman. Itu boleh tahu itu dulu sebelumnya bus apa itu Pak? Yang saya baru gabung di bus di Medan, Berlin Baru, PMH, Medan Jaya, Garuda Pribumi. Nah, baru dari Garuda Pribumi beralih ke mobil kecil Sartika. Habis dari Sartika ke Makmur, baru datang kemari. Nah itu teman-teman, jadi pengalaman Pak Tampu Bolon ini kalau untuk di Sumatera ini beliau pernah dulu membawa PMH itu teman-teman, Garuda Pribumi. Nah itu kayaknya kalau Garuda Pribumi itu Pak udah nggak jalan lagi ya sekarang ya Pak udah ya? lama. Nah, itu udah lama itu. Kira-kira tahun berapa itu tutupnya dulu itu Pak? Tahun 2000-an, 2001 saya masih bawa Garuda. 2001. Sekitar 2005. Nah jadi itu bus Garuda Pribumi itu dulu bisa dibilang apa juga Pak ya, salah satu unit yang Banyak bisa dulu. dibilang dulu nama lah, ada namanya Iya. ya Pak ya. Harum juga Daerah- namanya ya. Daerah malam ini bernama dia tuh. Jadi mungkin kalau buat kita semua mungkin sudah tidak asing lagi itu yang namanya bus Garuda Pribumi itu teman-teman. Tapi mungkin Bapak lama di Makmur ya Pak ya? 9 tahun. Ah, Di Garuda 11 tahun. ya. Jadi Pak Tampu Bolon ini dulu pernah
bawa bus Garuda Pribumi itu. Kalau boleh tahu itu tujuannya kemana itu dulu Pak? Medan Malam, Medan Pekanbaru, Medan Tanjung Balai. Medan Itulah Malam. jurusan dari dulu. Nah ini satu lagi nih Pak, ini sering ditanyakan ini sama teman-teman kita ataupun yang lain ya Pak ya, penggemar bis lah khususnya ini Pak. Itu suka dukanya jadi driver bis itu gimana Pak? Nah, sekarang kalau Pak Tampu Bolon pribadi sendiri suka dukanya selama menjadi driver ini apa itu Pak? Sukanya dulu apa itu Pak? Suka dukanya? Ya sukanya Pak, kalau memang ada rezeki ya kita enggak mungkin bisa kita berbagi ke rumah. Cuman ya, dukanya memang nggak ada, memang udah kali tahu kemari kan. Nah itu teman-teman, kalau sukanya kata Pak Tampu Bolon, kalau ada rezeki sewa banyak ya Pak ya, Iya. full. Nah itu kita bisa lebih ya Pak ya, bawa uang ke rumah ya Pak ya. Bisa lah. Nah itu teman-teman. Kalau untuk dukanya sendiri Pak, ini contohnya misalnya pernah terjadi rusak atau apa di tengah-tengah jalan gitu Iya Pak? pernah, waktu dulu Garuda Makmur juga pernah rusak tengah malam tuh, orang pada tidur kita masih kerja gitu kan. Nah itulah dukanya yang paling dalam. Itu teman-teman. Dan juga satu lagi nih teman-teman, akhir-akhir ini Pak banyak kali nih kasus pelemparan batu ini Pak. Jadi kalau menurut Bapak sendiri Pak, kalau bisa Bapak kasih apa gitu Pak, menurut pandangan Bapak itu gimana itu Pak, oknum-oknum pelemparan batu itu Pak? Sebenarnya saya bukan mengatakan siapa yang salah. Iya. Yang sepeda motor juga yang lempar itu nggak salah memang itu, tapi karena sering kepepet kami bikin mereka itu jadi dendam. Gitu ya Pak ya. Nah, Nah jadi mungkin alangkah baiknya tidak mesti harus kita lempar-lempar batu gitulah Pak ya. sebenarnya sih, Karena begini teman-teman, coba kalau kita balikan ke diri kita masing-masing, ini saya mungkin memberikan masukan juga ini buat teman-teman semua. Kalau seandainya ada orang tua kita atau saudara kita yang berada di dalam bis itu teman-teman, sementara kita lempar kacanya itu, kalau mengenai itu kan, mengenai salah satu keluarga kita di dalam itu kan jadinya fatal itu akibatnya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kan kita bisa apakan baik-baik ya Pak ya. Iya. Kita bicarakan baik-baik. Karena kalau sudah melempar ini sudah banyak, sudah menyangkut banyak orang. Karena biar bagaimanapun driver bus ini tidak memikirkan nyawanya sendiri teman-teman. Ini berapa penumpang yang dibawa ini harus dipikirkan juga ya Pak ya. Iya. Beda dengan kita mungkin bawa truk atau bawa mobil muat-muatan barang ini teman-teman. Nah begitulah itu teman-teman. Jadi intinya hal-hal yang seperti itu kalau bisa tidak perlu terjadi lah teman-teman. Jadi kalau untuk di BUP sendiri sudah berapa lama Pak? Satu tahun setengah. 1 tahun setengah. Itu dulunya pertamanya megang unit yang mana itu Pak? Ekonomi. Ekonomi. Oh, ekonomi ini. Jadi sekarang diamanahi atau dipercayai megang Bima ya Pak ya? Iya iya. Nah, ini Pak Tampu Bolon unitnya baru ini teman-teman, masih fresh. Nah jadi untuk total kru semua dalam satu bis ini ada 4 Pak ya, Iya iya. 2 driver dan 2 helpernya.
satu lagi nih pertanyaannya nih Pak. Tapi kalau tidak dijawab juga nggak apa-apa Pak. Kalau untuk sistem gajinya sendiri Pak, kalau di PT Bintang Utara Putra ini bagaimana sistemnya nih Pak? Ataukah kita per bulan atau per trip atau gimana itu Pak? Borongan Kalau sistemnya Pak? Borongan ya Pak ya? Iya. Jadi kalau untuk masalah uang minyak atau apa ya selama di jalan tuh Tanggung perusahaan. tanggung perusahaan ya Pak ya? Jadi bus PT Bintang Utara Putra ini beda ya teman-teman, dengan Bintang Utara itu beda manajemen teman-teman. Tapi intinya dulu pertamanya dulu memang satu Pak ya. Iya. Jadi intinya dulu ini PT Bintang Utara Putra sama Bintang Utara itu satu itu teman-teman. Jadi bisa dikatakan pecah ya Pak ya manajemennya ya. Iya. Manajemennya pecah, jadi Bintang Utara dia berdiri dengan manajemen sendiri, begitu juga dengan Bintang Utara Putra ya, teman-teman. Kalau untuk les ataupun coraknya sendiri sebenarnya sih tidak terlalu jauh beda ya Pak ya. Iya, enggak. Cuman berbedanya warnanya aja teman-teman. Kalau yang Bintang Utara Putra ini dominan hitam merah ya teman-teman. Kalau untuk Bintang Utara silver ya Pak ya. Iya, Silver. Nah, ini ada juga sedikit pertanyaan nih Pak. Kira-kira Pak, ada nggak Pak ke depannya bunyi-bunyinya PT Bintang Utara Putra ini akan buka trayek ke Jawa Pak? Istilahnya kira-kira lah gitu Pak. Maksudnya kalau ke depannya nanti kalau menurut Bapak sendiri gimana Pak? Akankah ada mungkin membuka trayek ke Jawa, ke Jakarta lah dulu mungkin Pak? Kalau mencukupi armadanya bisa. Oh, gitu ya Pak ya. Dan bakal kalau udah memang udah dikenal masyarakat, bisa-bisa aja. Tidak menutup kemungkinan itu. Nah, itu teman-teman. Kata Pak Tapu Bolon, kemungkinan besar kalau armadanya cukup Pak ya. Iya. Cukup. Bisa, nggak ada yang nggak bisa ya teman-teman. Pak Tapu Bolon orangnya asik nih teman-teman, welcome sekali, ramah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin naik BUP Bima, saya sarankan teman-teman mencoba teman-teman. Kru-krunya sangat ramah sekali, welcome teman-teman. Bukan begitu Pak ya? Memang seharusnya ya Pak ya, Memang pelayanan itu yang utama ya Pak. fotonya tuh Pak. Nah, jadi ini juga saya beritahukan kepada teman-teman semua, tidak semua driver itu bawaannya pemarah atau sombong teman-teman. Karena setelah kita lihat bersama, khususnya saya pribadi teman-teman, sudah beberapa kali saya ikut trip ini, begitu juga dengan bus-bus yang lain, tidak semuanya begitu teman-teman. Mungkin apabila teman-teman menemui itu mungkin hanya 1 dari 10 driver ya Pak ya, yang begitu teman-teman. Dan sebenarnya para driver ini tidak mungkin dikatakan sombong juga teman-teman, dikarenakan begini, keadaan jalan itu membuat kita harus keras ya Pak ya. Di jalan ini keras teman-teman, jadi kita nggak, begitulah kehidupan di jalan ini teman-teman. Jadi bukan sombong, bukan seperti itu sih kalau kita menyikapinya teman-teman. Intinya semuanya ramah teman-teman, tergantung pembawaan kita terhadap intinya ya, kita sebagai penumpang dan juga kita sebagai driver itu saling membutuhkan ya Pak ya. Kalau driver tidak ada penumpang, apa yang mau dibawa? Begitu juga dengan kita sebagai penumpang. Kita sebagai penumpang ini jangan merasa kita penumpang, kita seenaknya saja teman-teman. Dalam artian begini, fasilitas yang telah disediakan oleh perusahaan ataupun oleh pihak bus itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kadang ada juga sebagian dari yang lain diberikan fasilitas malah dibawa pulang ya Pak ya. Itu nggak baik itu teman-teman.
kita diberikan fasilitas yang nyaman, armadanya yang bagus. Ini bisa dikatakan ini BUP ini rata-rata kalau untuk AC-nya baik itu ke Dumai ataupun ke Pekanbaru itu armadanya premium untuk semua teman-teman. Ada Scania K360 ya Pak ya. Nah, bahkan teman-teman sendiri mungkin tidak percaya, poster ya Pak ya 2542 Tronton. Iya. Nah itu mereka bisa teman-teman memberikan servisnya ekonomi. Nah, coba bayangkan teman-teman, bus sekelas premium servis ekonomi. Nah, bagaimana itu rasanya teman-teman? Hanya di BUP inilah mungkin bisa dikatakan inilah mungkin salah satu manajemen ataupun perusahaan yang ada bergerak di bidang bus yang menyediakan fasilitas seperti itu ya Pak ya? Iya, iya. Nah, hanya mungkin BUP sendiri teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di YouTube yang lain. Mungkin kalau menurut saya, mungkin saya belum pernah melihat teman-teman. Itu yang BUP yang pameran di Jakarta kemarin itu, itu kalau boleh tahu tuh trayek mana itu Pak? Dumai ya. Dumai Pangkalan Berandan ya Pak ya. Berandan Dumai. Nah itu trayeknya Berandan Dumai teman-teman. Sedangkan kalau yang untuk ke Pekanbarunya itu ada 1526 ya Pak ya. Iya, 1526 ada yang bodi Avante ya Pak ya. Kalau nggak salah ya, Avante ya. Adi Putro ada juga ya Pak ya. Kalau untuk kesan saya pribadi sendiri teman-teman, dari pertama saya naik BUP ini pelayanannya sangat baik teman-teman. Apalagi dari pihak agennya sampai ke drivernya sangat ramah teman-teman. Dan ini mungkin bisa dikatakan pengalaman yang berkesan juga buat saya pribadi teman-teman. Ini kalau buat Pak Lampu Bolon sendiri Pak, ada pesan-pesan Pak mungkin yang mau disampaikan buat teman-teman kita yang lain Pak, atau mungkin sesama kru gitu, ataupun sesama teman-teman yang lain Pak? Maksudnya sama ya, atau mungkin sesama Bismania inilah contohnya Pak. Mungkin pesan-pesan dari Bapak ada gitu ya. Terima kasih kepada Bismania yang sudah mensponsori merek kami BUP. Semoga jaya, sehat-sehat kalian, dan juga harus kita kerjasama dengan memajukan perusahaan ini supaya masyarakat tahu lapisan masyarakat bawah. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bismania. Itu aja Pak. Nah itu tadi kata Bapak beliau tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah mensponsori dan juga sama-sama bersama ya Pak ya, untuk membangun perusahaan ini supaya lebih baik lagi tentunya teman-teman. Dan juga sedikit juga masukan dari saya pribadi, apabila teman-teman ingin merekod ataupun membuat video mengenai bus Bintang Utara Putra ataupun bus yang lain ya teman-teman, kalau bisa kita berikan tontonan itu yang bermanfaat dan juga yang positif lah tentunya teman-teman. Jangan hal-hal yang tidak perlu harus kita upload ataupun kita posting itu, kalau rasanya tidak baik itu tidak perlu ya Pak ya. Nah, intinya kita berikanlah yang terbaik biar penonton kita senang melihatnya dan juga menambah informasi. Jadi dengan adanya kita seperti ini teman-teman, teman-teman yang lain bagi yang ingin
naik bus atau yang belum pernah naik bus, mereka sudah tahu gitu, sudah ada dapat informasi duluan. Contohnya harga tiketnya berapa, bisnya bagaimana, pelayanannya seperti apa. Nah itu kan sangat bermanfaat sekali teman-teman buat teman-teman kita yang lain. Nah jadi kalau bisa alangkah baiknya kita berikanlah tontonan itu yang bermanfaat teman-teman. Dan juga buat saya pribadi sendiri, kita sama-sama saling mengoreksi. Apabila ada yang salah, mohon juga ditegur teman-teman. Berikan masukan, tapi masukan itu yang membangun Pak ya, yang positif teman-teman. Harus salah dikaji dulu. Harus saran. Nah mungkin sekian dulu ini teman-teman bincang-bincang saya dengan Pak Tampu Bolon teman-teman, karena beliau juga sedang mengemudi ini teman-teman. Jadi nanti beliau tidak fokus juga nanti teman-teman. Jadi ini saya akan memvideokan bersama-sama di depan kabin bus Bintang Utara Putra ini teman-teman. Semampunya nanti teman-teman ya. Kalau seandainya saya udah ngantuk, nanti kita istirahat dulu teman-teman. Begitulah teman-teman. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampaknya masih ada pengecoran lagi teman-teman di daerah Rantau ini. Jadi yang membuat macet itu pengecoran ini teman-teman, jalannya. Nah ini di sisi kiri ini pengecoran jalan ini teman-teman. Nah itu ada Desa Utara Yudhistira itu. Itu yang dari Dumai ya. Macam mana Medan Jaya nggak sah nangi karopan. Terlalu. Ini kita masih di daerah Rantau Prabat nih teman-teman. Belum memasuki daerah Kota Pinang ini ya. Kosong biru pengari dapat cati. Nah di sini terjadi pergantian driver ini teman-teman. Driver yang bertugas sekarang Pak Nasution. Oh gelap nih.